Pukul 9 malam setelah menidurkan ketiga anaknya, Ara masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat suaminya yang sedang sibuk dengan ponselnya sampai tidak menyadari kehadirannya. HP terus yang diliatin. Lama-lama aku banting juga nih HP-nya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba wanita itu marah-marah. Sebelum tidur, Gama memang sering memainkan ponselnya untuk mengecek emailnya yang masuk, tapi istrinya itu tidak pernah marah. Tapi malam ini tidak tahu kenapa istrinya ini tiba-tiba marah dengannya. Gama meletakkan ponselnya di atas nakas. Dia menarik tangan istrinya hingga Aram terjatuh di atas pangkuan suaminya. Kenapa marah-marah? Kamu capek mengurus triplet. Kalau capek, kamu bisa sewa babysitter sayang. Ucap Gama sambil menatap kedua mata istrinya dengan lekat. Aku kangen. Lirik Ara memeluk suaminya. Kan biasanya kalau kangen kamu bilang. Tapi kenapa sekarang marah-marah? Tanya Gama sambil membalas mengusap punggung istrinya. Dan sesekali mengecup puncak kepalanya. Kamunya tidak peka. Begitulah wanita. Suka sekali mengajak tebak-tebakan. Padahal tinggal bilang aja. Apa susahnya? Gama hanya manusia biasa. Dia bukan dukun yang bisa menebak isi hati seseorang. Kamu kalau ngambek seperti ini sama seperti Lili sayang. Keke Gama mengingat putrinya yang tadi sempat merajuk sama persis seperti sang istri. Aku ibunya Hani, tentu aja dia mirip denganku. Gama tertawa kecil. Tapi tak apa, putrinya itu malah terlihat menggemaskan kalau sedang merajuk. Kau sengaja ya pakai pakaian seperti ini? Ucap Gama melihat pakaian yang dikenakan oleh istrinya. Istrinya hanya memakai celana pendek yang dipadu-padankan dengan kaos oversize. Pakaian yang sering Arab pakai ketika sedang berada di rumah. Pahanya yang terekspos membuat pikiran Gama liar kemana-mana. Istrinya terlihat seksi malam ini. Tiap hari pakaianku memang seperti ini, Hani, ucap Ara. Tapi malam ini kamu terlihat berbeda, sayang. Kamu seperti sedang mengajakku berdiskusi, saut Gama. Tanpa basa-basi, Ara langsung saja melumat bibir suaminya. Gama dengan senang hati membalas istrinya. Jarang-jarang istrinya meminta duluan. Ciuman yang awalnya biasa saja berubah menjadi panas. Tangan Gama sudah merayap ke sana kemari menyentuh kulit putih istrinya. Gama bangun dari sofa sambil menggendong istrinya. Gama melangkah ke arah ranjang dengan lidah yang masih saling bertaut. Gama menghempaskan tubuh istrinya ke atas ranjang, kemudian langsung menindihnya dan terjadilah adegan iya-iya. Pagi hari, triplet menyusup masuk ke dalam kamar orang tuanya dan satu persatu naik ke atas ranjang orang tuanya. Ranjang orang tuanya yang tinggi membuat kaki pendeknya kesulitan untuk naik. Gadis itu minta tolong kedua abangnya karena tubuhnya tersangkut. Abang, tolong Lili. Lili tersangkut tak bisa naik, bisik Lili sambil berpegangan kasur agar tidak merosot ke bawah. Dia memelankan suaranya karena takut membangunkan kedua orang tuanya. Menyusahkan, keluh Maxwell. Maxwell dan Maxim membantu menarik tangan adiknya hingga naik ke atas ranjang. Saking pulasnya, Gama dan Ara tidak menyadari kalau ketiga anaknya berada di ranjangnya. Mereka merangkak dan masuk ke tengah di antara kedua orang tuanya hingga membuat pelukan Gama di tubuh istrinya terlepas. Karena sempit, Mili memutuskan tidur di atas tubuh papanya dengan posisi tengkurap. Tak lama mereka memejamkan matanya dan tertidur kembali sambil memeluk orang tuanya. Gama yang merasa ada yang menindih tubuhnya pun membuka matanya dan melihat sang putri yang sudah ada di atas tubuhnya. Gadis nakal, untung aku bangun. Kalau tidak bisa gelundungkan ke bawah, gumam Gama dan memeluk tubuh putrinya. Gama menoleh ke samping melihat kedua putranya yang juga sudah tidur di ranjangnya sambil memeluk istrinya. Dasar penculik kecil, decak Gama
ketika melihat sang istri dimonopoli oleh kedua putranya. Untung sebelum tidur dia dan sang istri menyempatkan memakai pakaiannya terlebih dahulu. Kalau tidak, bisa bahaya ketahuan sama anak-anaknya. Karena hari ini merupakan hari libur, Gama memutuskan untuk tidur kembali. Mereka berlima tidur dengan nyenyaknya hingga pukul 8:30 pagi. Ara memejamkan matanya. Dia kaget melihat ketiga anaknya yang berada di kamarnya. Sejak kapan kalian berada di sini? Kenapa kalian tidak bangunkan papa sama mama? Tanya Ara dan bingung dan bangun menyadarkan tubuhnya di sandaran ranjang sambil menggulung rambutnya yang tergerai. Lili sama abang sudah dari tadi tidur di sini, Mama, saut Mili. Kalian pindah ke kamar Mama? Tanya Ara lagi. Triplet menganggukkan kepalanya kompak. Setelah itu mereka tertawa cekikikan. Ara menggelengkan kepalanya melihat tingkah putra-putrinya. Sekarang bangunkan Papa. Setelah itu baru kalian mandi, tita Ara. Mereka mengangguk patuh. Mili paling semangat membangunkan papanya. Gadis kecil itu mengusap-ngusap pipi papanya dengan lembut. Papa Danten, bangun. Sudah siang, nanti rejekina dipatok ayam, panggil Mili. Memangnya rezeki itu bisa dipatok ayam? Kita kan tidak punya ayam, tanya Maxwell dengan polos. Mili menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia hanya mendengar obrolan para pekerjanya di rumah. Memangnya rezeki bentuknya apa? Kenapa dipatok ayam? Gadis kecil itu malah balik bertanya kepada sang kembaran. Gama yang sejak tadi pura-pura tidur sekuat tenaga menahan tawanya agar tidak meledak. Ara juga sama. Wanita itu menutupi wajahnya dengan menggunakan selimut. Dia juga sedang menahan tawa. Kamu juga tidak tahu, seru Maxim dan Millie menggelengkan kepalanya dengan pelan. Kita tanya sama mama aja, usul Maxwell dan dibalas anggukan oleh mereka. Mereka bertiga merangkak menghampiri mamanya. Mereka mengguncang tubuh sang mama. Mama, rezeki itu apa? Kenapa bisa dipatok ayam? Tanya Millie dengan polos. Dia lupa membangunkan papanya. Ara menghela nafas lalu membuka selimut yang menutupi wajahnya. Memiliki anak yang kritis membuat dirinya harus selalu belajar agar bisa menjelaskan apa yang ingin anak-anaknya ketahui. Rezeki itu kenikmatan, keberkahan, karunia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada para hambanya, seperti uang, rumah, kendaraan. Nanti kalau kalian udah besar, kalian akan paham kok, jawab Ara. Mereka manggut-manggut soal paham dengan ucapan mamanya. Sudah, sekarang kalian mandi, nanti mama ajak kalian jalan-jalan. Tita Ara pada anak-anaknya. Asik, kita jalan-jalan. Serak mereka bertiga sambil loncat-loncat bahagia. Ayo Maxim, kita mandi, ajak Maxwell. Ayo, saut Maxim. Mereka turun dari atas ranjang dengan menggunakan perutnya. Sementara Millie masih diam di atas ranjang. Dia tidak berani turun karena takut tersangkut seperti tadi. Kakinya tidak sepanjang abangnya. Di antara mereka bertiga, Millie lah yang paling pendek. Lili kenapa masih diam di sini, sayang? Tanya Ara. Lili ndak bisa turun, Mama, jawab Millie nyengir. Ara menepuk keningnya sendiri, kemudian membantu putrinya untuk turun dari atas ranjangnya. Terima kasih, Mama Tantik, ucap Millie manis sambil mencium pipi mamanya. Bagaimana tidak meleleh kalau putrinya semanis ini? Iya sayang, balas Ara dan membantu putrinya membuka pintu. Millie keluar dari kamar mamanya dan menuju ke dalam kamarnya sendiri. Ara selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri. Mereka bertiga sudah bisa mandi sendiri. Ara mengasuh ketiga anaknya sendiri. Kalau dia tidak mendidik anaknya supaya mandiri, yang ada dia repot sendiri. Bagaimana kalau dia minta disuapin semua? Minta dimandikan secara bersamaan. Minta dipakaikan baju bersama-sama. Yang ada, Ara kewalahan dan bisa stres menghadapinya. Ah, tawa Gama meledak setelah melihat kepergian anak-anaknya. Anakmu lucu sayang,
Tingkah mereka selalu membuatku gemas, ucap Gama di sela-sela tawanya. Ara merotasi bola matanya jengnya. Ia tahu sejak tadi suaminya hanya pura-pura tidur. Dor, 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 dor. Suara gedoran pintu yang dilakukan oleh triplet. Mereka bertiga tidak sabar menunggu mama dan papanya keluar dari dalam kamar. Mama, papa, buruan keluar. Lili udah cantik nih, teriak Mili dari luar kamar kedua orang tuanya. Kamu bisa ndak sih? Nggak usah teriak-teriak. Tegur Maxim merasa terganggu dengan suara adiknya itu. Kalau ndak teriak, mama sama papa ndak dengar abang, saut Mili. Tapi suaramu jelek, kupingku jadi sakit gara-gara dengar suara kamu, ucap Maxim, membuat wajah Mili merah padam karena marah. Dia tidak terima dengan perkataan abangnya. Mili menggulung lengan bajunya dan berkacak pinggang sambil melototkan matanya menatap sang abang. Ayo berantem. Suara Lili itu bagus ya, suara abang tuh yang jelek. Tantang Mili. Ayo siapa takut? Kalau kalah ndak boleh nangis ya. Maxim tidak mau kalah. Mili langsung menendang Maxim namun tidak kena karena Maxim langsung mundur menghindari tendangan sang adik. Gak kena, ejek Maxim sambil menjulurkan lidahnya. Mili semakin marah karena diajak abangnya. Dia maju dan hampir saja menarik baju Maxim. Tapi sebelum ia berhasil meraihnya, rambutnya sudah ditarik lebih dulu sama Maxwell. Ceklek. Maxwell, kenapa rambut adiknya ditarik begitu? Lepaskan, nanti sakit kepalanya, tegur Gama setelah membuka pintu kamarnya. Dia mendengar keributan dari luar kamarnya, makanya dia memutuskan untuk keluar. Maxwell pun melepaskan rambut adiknya. Gama langsung mengusap surai panjang putrinya. Sakit sayang? Tanya Gama kepada sang putri. Iya papa, mereka ndak punya perasaan emang, jawab Mili dengan drama. Sakit sekali loh, Lasana diteloyok meleta berdua. Imbuhnya sambil memeluk kaki papanya sambil pura-pura menangis. Dasar ratu drama, cibir Maxwell. Maxwell, tegur Gama. Ara merotasi bola matanya dengan malas. Ia tidak bisa tertipu dengan drama yang dibuat oleh putrinya. Ia tahu betul sifat putrinya itu seperti apa. Tapi berbeda dengan sang suami. Gama yang jarang berada di rumah karena kesibukannya di kantor, merasa kasihan dengan putrinya yang dikeroyok oleh kedua putranya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Maxwell menarik rambut adiknya hanya untuk melerai supaya mereka berhenti berkelahi. Tapi sayang, tindakannya justru membuat papanya salah paham kepadanya. Ditambah drama yang dibuat oleh adiknya itu. Maxwell tidak salah, Pak. Mereka aja yang kayak anak kecil, suka berantem. Ucap Maxwell yang selalu merasa dirinya adalah pria dewasa. Kita kembal abang, berarti abang juga masih kecil. Seru Mili. Maxwell hanya mengedikkan bahunya dengan acuh. Sudah. Mama pusing kalau kalian terus berantem seperti ini. Kalau masih mau berantem, batalin aja acara jalan-jalannya. Jangan, pekik mereka bertiga. Saling minta maaf dulu, setelah itu baru kita pergi, ucap Ara. Baik, Ma, jawab mereka bertiga. Mereka bertiga pun saling meminta maaf satu sama lain. Gama terbengong melihat tingkah putra-putrinya. Pantas aja terkadang istrinya ngeluh pusing. Ternyata tingkah anaknya memang seperti ini. Lalu mereka turun ke bawah untuk sarapan terlebih dahulu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Ara takut nanti anak-anaknya sakit karena telat makan. Mereka tiap hari seperti ini sayang, tanya Gama seraya menuruni anak tangga. Iya, dan putrimu itu pandai sekali berdrama, jawab Ara. Hah? Maksudmu dia tadi tidak benar-benar dikeroyok kedua abangnya? Tanya Gama penasaran. Tentu aja tidak, Hani. Yang ada Maxwell yang selalu melerai mereka berdua, jelas Ara. Gama mengangguk paham. Mulai sekarang dia harus berhati-hati dengan wajah manis putrinya itu. Mereka makan dengan tenang. Tidak ada lagi drama yang mereka lakukan.
Mereka takut dengan ancaman mamanya yang akan membatalkan acara jalan-jalannya. Triplet sudah bisa makan sendiri dan setelah makan mereka akan membawa piring bekas mereka ke dapur. Usai menyelesaikan sarapan paginya, mereka bergegas menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Triplet sudah tidak sabar ingin membeli mainan. Lily mau beli mainan apa sayang? Tanya Gama sambil fokus menyetir. Paling beli boneka Barbie, membosankan. Bukan Millie yang menjawab, melainkan Maxim yang kembali mencibir adiknya. Silik aja kerjaan nah. Memang Nas itu cuma tahu lobot-lobotan aja. Balas Millie tidak mau kalah. Mereka berdua jika sedang bersama seperti Tom and Jerry. Tapi kalau sedang berjauhan saling kangen. Begitulah saudara guys. Bagus juga robot-robotan daripada Barbie, ujar Maxim. Tidak, bagusan Barbie daripada lobot-lobotan, saut Millie. Siapa yang bilang? Paling kamu sendiri yang bilang, ledek Maxim. Hidung Millie kembang kempis karena marah. Berantem ayo, kesel kali. Tiap hari kerjaan ngajak libut telus, sungut Millie. Gelut terus. Mau kalian mama turunin di sini, hah? Lerai Ara yang sudah jengah dengan perdebatan kedua anaknya. Sudah Maxim, biarin aja adikmu beli Barbie. Dia kan perempuan, mana mungkin dia bermain robot-robotan seperti kamu. Kini tatapan Ara beralih menatap ke arah putrinya. Dan kamu Lily, kamu itu anak perempuan. Kenapa suka sekali ngajak berantem orang sih? Heran mama. Salahin aja bang, ngajak berantem Lily duluan. Gadis kecil itu selalu saja bisa menjawab dan menjawab lawan bicaranya. Dia merasa tidak bersalah. Jadi tidak mau disalahin oleh mamanya. Kamu sama Maxim tuh sama aja, tukang gelut, ucap Ara menghela nafas. Gama melirik wajah tertekan istrinya, lalu beralih melihat ke arah belakang lewat kaca spion. Gama melihat Millie dan Maxim yang saling melototi, sementara Maxwell memilih fokus dengan iPad-nya. Bocah kecil itu seakan tidak terganggu dengan keributan kedua adiknya. Millie, Maxim, baikan atau masih ingin berantem? Tanya Gama. Baikan, berantem. Gama menepuk keningnya. Putrinya memang rada-rada. Sudah dinasehatin istrinya masih saja ingin berantem. Kalau begitu kita pulang aja ya. Papa tidak mau pergi kalau kalian masih mau berantem, tegas Gama. Maxwell berhenti memainkan iPad-nya. Dia menatap tajam kedua adiknya. Cepat baikan, jangan sampai kita tidak jadi pergi gara-gara kalian ya, galak Maxwell. Iya, jawab mereka dengan kompak. Akhirnya mereka saling memaafkan dan Gama melanjutkan membelokkan mobilnya masuk ke dalam area mall. Gama mencari tempat parkir mobilnya. Setelah mendapatkannya, Gama mematikan mesin mobilnya dan keluar lebih dulu dari dalam mobil. Lalu dia membantu mengeluarkan anak-anaknya dari dalam mobil. Papa dateng, gendong Lily dong. Lily capek, pinta Millie dengan wajah yang dibuat seimut mungkin. Selalu saja menyusahkan, cibir Maxim. Karena tidak ingin terjadi keributan lagi yang akan membuatnya pusing, Gama langsung saja mengangkat tubuh putrinya. Gama berjalan duluan di depan sedangkan istrinya di belakang dengan kedua putranya. Kita mau kemana dulu sayang? Tanya Gama menoleh. Langsung ke toko mainan aja Hani, jawab Ara sambil menggandeng anaknya. Mereka menaiki eskalator dan naik ke lantai 3, di mana di sana disediakan dan tersedia toko mainan untuk anak-anaknya. Setibanya di toko mainan, Gama menurunkan putrinya dan membiarkan ketiga anaknya memilih mainan. Dia dan sang istri mengikutinya dari belakang. Bersambung.